Saya sekarang berada di kompleks gedung DPR Senayan dan ada seorang yang akan saya temui di sini. Sosoknya kerap muncul di layar kaca dan saya yakin Anda pasti mengenalnya. Mari kita temui dia. Halo Bang Sutan, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Sehat Rima. selalu ya Bang Alhamdulillah, Sutan ya. kalau Mbak Rima sehat, insya Allah kita sehat semua. Dan mudah-mudahan rakyat Republik Indonesia sehat semua. Benar sekali Bang Sutan. Bang Sutan ini setiap pagi berangkat ke kantor jam berapa sih? Saya karena di acara di DPR itu rata-rata mulai jam 10, saya dari rumah itu jam 8. Jadi ada, karena rumah saya di Bogor. Oh rumahnya di Bogor, di ya, mana rumah tepatnya Bang Sutan? Di Villa Duta. Villa Duta. Jadi sebenarnya dari Bogor ke sini rata-rata itu 1,5 jam. Saya ambil spare 30 menit kalau Tapi ada karena macet apa-apa. jadi lebih dari situ? Iya. Kadang-kadang malah 1 jam bisa nyampe kecepatan, tapi lebih bagus kecepatan daripada terlambat. Kan begitu. Gitu Insya Allah, ya. setiap pagi saya lakukan itu. Yang penting tidak telat gitu ya? Lebih baik berangkat awal. Insya Allah. Paling tidak enak kalau tamu kita duluan datang, kita terlambat. Udah salah ngomong aja nanti tuh. Lebih bagus kita yang nunggu kan begitu. Profesional ya Bang Sutan ya? Ya harus begitu. Dan di agama kan juga dikatakan demikian, menghargai waktu. Kalau orang barat bilang time is money, kalau saya agama kita menyatakan time is ibadah. Begitu. Waktu itu adalah ibadah. lebih dahsyat daripada rupiah kan Iya begitu. benar sekali. Iya. Ya ini Bang Sutan, ketika kita sudah misalnya Bang Sutan udah nyampe di kantor nih, biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan? Apakah langsung baca koran atau nonton berita di TV atau apa barangkali ada kegiatan begini, menarik? kalau saya berita-berita ya, koran itu pagi-pagi udah di rumah saya baca. Tapi kalau TV itu seluruh TV malam saya itu malam berita-berita itu ada ya, saya putar semua. Jadi mana yang baru, mana yang sudah mengulang-ulang. Jadi paginya saya sudah mengerti ketika kawan-kawan tanya sudah ada Tahu jawaban, ya mau jawab sudah apa ada gitu jawaban ya. saya. Rata-rata begitu. Dan ketika masuk kantor biasanya saya panggil staf-staf, agenda kita apa, kan begitu kan, baca sebentar untuk rapat. Lah karena DPR itu kerjanya rapat-rapat melulu, ya itu saja kerja kita, kan begitu. Jadi selalu mengikuti perkembangan berita dong ya Bang ya? Insya Allah harus, karena kadang-kadang kalau kita nggak tahu berita itu, ada yang nanya sama kita, kita bilang tidak tahu, orang itu nggak percaya kan, lebih bagus kita baca, kita jawab. Kalau kita nggak tahu, kita referen sama, tolong ini lebih baik, tapi ada jawaban kita. Kan Gitu. demikian. Nih Bang, kalau misalnya ada pemberitaan negatif tentang Bang Sutan, reaksinya gimana sih? Langsung marah atau direspon ya biasa-biasa saja? Begini, manusia itu selalu orang melihat ada dua sisi, positif dan negatif. Tidak ada manusia itu lurus saja. Kalau lurus saja itu udah malaikat. Gitu. Jadi sebetulnya Ya, kalau Bang Sutan ada saja, negatif, ada positifnya gitu ya? Kita itu ada. Nah, begini, kadang-kadang ini ya kita berbuat positif, orang menilai negatif. Itu agak repot ini, ya. Kita berbuat baik, orang melihat tidak baik. Gitu. Jadi serba salah Ya, dong. bagaimana kalau tahu suatu saat kita salah? Kan lebih parah lagi. Tapi itu saya hadapi, saya jalani, saya berserah kepada Allah. Karena Allah mengatakan, kalau engkau difitnah, itu cobaan bagimu, itu adalah feeding untukmu, supaya engkau kuat karena Allah sayang kepadamu. Ya, orang yang memfitnah itu yang mungkin yang dosa kita kembali ke dia. Tapi kita mengharapkan jangan kita kena fitnah. Tapi sejauh ini sudah ada fitnah? Bukan sejauh ini, sering. Sering. Makanya karena terlalu sering lah makanya muncul istilah ngeri-ngeri sedap menurut saya. Oh begitu. Iya. Oke, bicara mengenai ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya ini artinya apa sih dan dapat kosakata dari mana nih Bang Sutan ini? Itu otomatis saja. Jadi menurut saya begini, ini wartawan kan suka datang sama kita, ya. Mereka mencari sisi-sisi yang bisa diberitakan yang bombastis. Ini kalau diberitakan
Ya, mengerikan kan? Mengerikan, tapi sedap bagi mereka. Begitu. Maka saya bilang jadi ngeri-ngeri sedap. Itu yang saya kira kan. Jadi ngeri-ngeri sedap juga kita jadinya kan. Begitu Yang ya. tadinya tidak ada, jadi berkembang, jadi seolah-olah persepsinya kita begitu. Jadi muncul ngeri-ngeri sedap Nah, tuh dari itu gitu. Namun saya selalu berpedoman kepada agama. Ya, saya serahkan kepada Allah, kalau kita tidak salah kenapa harus takut. Makanya kemarin ada dia bilang Komisi 7 terima THR, kan kita udah klarifikasi kawan-kawan. Saya ketua Komisi 7, saya klarifikasi kawan-kawan, mereka bilang tidak ada, saya bilang tidak ada. Ya, ketika kawan-kawan saya bilang ayo kita sama-sama muncul di TV menyampaikan itu, mereka bilang Bang Sultan katanya, abang aja lebih bagus. Kenapa? Saya bilang kadang-kadang kita bantah, malah itu yang dihajar terus. Memang benar. Jadi lebih baik santai. Ya, bukan saya kan membantah ini, tapi seminggu itu aja yang diputar terus. Jadi persepsinya seolah-olah kita itu nyari-nyari THR gitu. Insya Allah itu tidak ada kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kan di pengadilan juga akan terbukti. Kita tunggu saja. Gitu ya. Dari tadi kita ngobrol, sebenarnya Bang Sultan ini identik dengan suka bercanda. Memang suka bercanda ya Bang ya? Saya penganut orang yang sersan, serius tapi santai. Kenapa begitu? Orang sekarang udah pening saja melihat orang yang serius. Lihat aja kalau ada TV, ada orang serius, ceritanya ilmu begini, kita harus begini. Channel langsung dirubah, cari yang santai mereka. Saya nggak mau begitu. Nggak mau stres ya? Iya, jadi biasa saja. Karena menurut saya begini, Anda serius, ya meninggal juga. Anda santai, meninggal juga. Ini bagus santai, tapi substansinya nyampai. Begitu. Ini gaya saya begitu. Jadi banyak orang menyatakan, Bang, nanti dibilang nggak serius. Loh, dalam serius itu ada saya buat santai. Dalam santai itu ada seriusnya, saya bilang. Buktinya kalau kalian lihat saya kalau rapat di komisi 7, itu kawan-kawan nggak ada yang ngantuk. Gitu ya. Saya ada jok-jok saya aja, tapi kerjaan selesai. Coba kalau serius, pukul meja, pukul sana, pukul sini. Akhirnya ada yang meninggal di tempat, nanti kan rugi kita. Oke. Kan gitu kan? Bang Sultan ini bercandanya di kantor saja atau di rumah juga suka bercanda? Di rumah juga begitu. Di rumah saya bercanda sama istri dan anak-anak. Dan kadang-kadang istri saya ulang-ulang canda saya itu, sampai dia bilang, dia ketawa terus. Dia ngomong sama teman-temannya, itu Pak Sultan sering ngulang itu. Ya. Tapi saya ikut tertawa, kata. Sampai kadang-kadang ngeluarkan air mata dia. Nggak ada komplain ya dari keluarga ya tentang Oh, bercandaan Bang saya Sultan? sama keluarga saya sangat bersahabat sekali dan sangat sayang sekali. Oleh sebab itu kalau kami ngumpul, saya suka bercanda, itu yang mereka rindukan sama saya. Makanya ketika kalau jalan-jalan, umpamanya ke mall, anak saya kan ada 3, cowok 1, cewek 2. Kalau mau kita kan bilang mau kemana? Wah, Pengennya ke mall ya? Kita ke mall. Saya sudah oke, tahu-tahu suatu saat partai ngundang saya. Saya bilang, sudahlah, pergi aja sama mama. Mereka protes, kalau papa nggak ada, sepi, udah nggak jadi. Nggak ada yang Nggak ngajak jadi. bercanda ya? Iya, jadi nggak jadi. Tapi sebetulnya sebagai wakil rakyat, sering-sering bercanda bermasalah nggak sih Bang? Saya kira enggak. Nggak ya? Enggak. Biasanya yang penting begini, Anda serius-serius, ya, serius ini, wajahnya serius, tapi nggak pernah ngomong. Kan lebih bagus seperti kita ini, santai kita, tapi substansinya kita jawab. Buktinya apa? Hanya beberapa orang saja. Menurut saya, yang kalau diundang TV menyampaikan sesuatu, nggak banyak kan? Yang lain memang bagus, cuma terlalu serius, terlalu tegang, akhirnya terganggu. Begitu. Oke. Jadi udahlah, mengalir Jadi lebih begitu baik saja. santai ya, Satu. Bang, ya? Kedua, jangan coba-coba merubah penampilan, mentang-mentang jadi pejabat, Lalu jadi serius. langsung serius ngomongnya satu-satu, langkahnya mulai satu-satu, tinggalkan orang. Baik, Biasa Bang. saja. Baik Bang Sultan, kita harus break dulu ya pemirsa. Tetaplah bersama Ruang dan Tokoh, kita akan ke segmen berikutnya. Gara-gara nilai setiti rusak susu sebelahnya. Kita nggak bisa pungkirin itu. Oleh sebab itu besok mudah-mudahan yang terpilih anggota dewan itu orang yang terbaik. Jadi nggak ada celah untuk orang mengkritik. Amin, Kan Bang demikian. Sultan.